Pak Jokowi akhirnya turun tangan. Perintahkan aparat pemerintah untuk berantas investasi bodong. Tapi jangan senang dulu. Jangan terlalu berharap. Seperti apa? Kita akan bahas di video kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe dulu. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini akan saya membahas apa yang distatementkan Pak Jokowi itu di dalam acara dengan bersama OJK. Tapi sebelum kita bahas itu, kita dengerin dulu statement beliau seperti apa. Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umroh. Betul-betul pengawasannya harus detail. Kita ini nggak bisa sekarang kerjanya makro, nggak bisa. Makro iya, mikro harus detail. Dicek satu persatu. Hati-hati, ada peristiwa besar. Minggu kemarin Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion US dollar, hilang. Langsung dirupiahkan 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan 1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India, hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupiah jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus. Sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak. Gorengan itu enak. Menggoreng-goreng kalau pas dapat ya enak. Tapi sekali kepleset seperti tadi yang saya sampaikan. Ada nih di India. Hati-hati. Saya minta betul-betul urusan asuransi, utamanya pinjaman online, investasi, dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah Asabri, Jiwasraya, 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wana Arta. Sampai apa saya gitu kan bacaan. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti. Karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati, semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Sering pelaporan, sudah ada pelaporan keluhan. Pelaporan keluhan sudah tahun 2020. Sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini, hati-hati, yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu sulit membangun. Nah, statementnya cukup menarik bahwa Pak Jokowi menegaskan bahwa dia dengar kasus investasi bodong seperti Indosurya, Warna Arta, dan lain-lainnya. Tapi ya,
saya berbicara adalah jangan terlalu berharap. Kenapa jangan terlalu berharap, kawan-kawan? Jadi begini teman-teman, ya, kita melihat dari sisi politis, kita jangan terlalu berekspektasi lebih dengan seorang Jokowi. Kenapa? Karena negara kita bukan negara diktator. Ya. Jadi pemerintah itu mempunyai mekanisme sistem sendiri. Kan ada legislatif, eksekutif, kemudian judisial. Mereka ini tidak bisa saling mencampuri urusannya. Beda kasus kalau presidenmu itu Vladimir Putin, bos, atau Kim Jong Un, ya. Begitu teriak investasi bodong, langsung trial without court, ya kan, langsung diadili tanpa pengadilan, langsung enak ya. Pejabat komen juga loh, itu kalau diktator. Problemnya kan di Indonesia ini kan negara demokrasi, ya nggak bisa kayak gitu juga, keles teman-teman. Jadi jangan berharap. Nah, kenapa saya bilang jangan berharap? Karena begini, kita harus tahu bahwa kekuasaan Bapak Presiden Jokowi ini tinggal 1 tahun. Sekarang ini tahun 2023 dan besok itu adalah kekuasaan beliau akan berakhir. Di sisa 1 tahun ini, inilah yang dinamakan terjadi kekosongan kekuasaan di beberapa sektor. Artinya Pak Jokowi sekarang lebih memprioritaskan ngebut pembangunan, mungkin IKN atau pembangunan jalan tol, supaya historis beliau mengukirkan sejarah tinta emas di situ. Artinya apa? Ketika beliau fokus di satu hal, maka satu hal yang lain akan terbengkalai. Itulah kenapa alasan juga banyak kasus investasi bodong ini menjadi terbengkalai ya di tahun-tahun akhir pemerintahan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak bisa memerintah lagi. Beda kasus ketika dia mau periode 1 selesai, mau periode 2. Pasti beliau butuh pencitraan dong. Ketika pencitraan kan apapun keluhan rakyat pasti akan didengar dan akan diperbaikin supaya bisa pilih lagi. Nah sekarang kan gak ada, nothing tulus kawan-kawan. Jadi jangan terlalu berharap dengan seorang Jokowi. Dan yang terjadi adalah kekuasaan ke depan itu masih tanda tanya. Siapa belum tahu. Mbak Puan kah? Atau Pak Prabowo? Atau Pak Anies? Atau Pak Ganjar? Kan gak ada yang tahu. Nah problemnya adalah pertandingan perebutan kekuasaan 2024 ini sangat menggeliurkan kepada siapapun yang mempunyai uang dan kekuasaan. Siapa sih yang tidak mau menjadi Presiden Republik Indonesia? Masa Pak Prabowo nggak mau? Masa Bu Puan nggak mau? Atau Pak Ganjar atau Pak Anies ya? Ataupun juga ada yang lain yang sedang mengincar. Artinya ini akan terjadi battle of the year, peperangan untuk memperebutkan kekuasaan setelah Pak Jokowi berakhir. Dan setiap peperangan pasti membutuhkan permodalan. Dan seperti yang saya bahas, permodalan uang haram yang paling halal adalah dari pelaku kejahatan. Maka kita bisa menebak setelah Pak Jokowi seperti itu, jadi seolah-olah Pak Jokowi itu memberi restu untuk Pak Mahfud MD untuk membuka kembali kasus. Dan yang terjadi adalah menurut berita terakhir hari ini ya, bahwa Bapak Kabareskrim Pak Agus Adrianto ini akan membuka kembali laporan-laporan dari korban dari Indosuria ini untuk ditingkatkan dari lidik menjadi sidik. Yang artinya sita-sita lagi, ambil duit lagi, ceperan lagi. Ya ini sebenarnya, ya ini yang terjadi artinya apa ya kan? Pemerintah tidak boleh kalah, ya kan? Artinya ya ini akan terjadi terus teman-teman. Ya saran saya kepada masyarakat Indonesia, sebenarnya saya tidak mau menakut-nakutin, tapi minimal sampai pemerintahan baru sebelum posisi hukum ini jelas siapa-siapanya. Hindari segala jenis investasi yang beresiko. Di Indonesia ini yang terbaik itu adalah ya tidak berurusan dengan investasi-investasi yang berisiko untuk saat ini.
Kita tunggu sampai setelah pemerintahan baru terbentuk dan siapa yang terpilih. Karena sekarang seperti yang diomongkan oleh Profesor Ahli Pidana di dalam acaranya Close the Door-nya Om Botak ya kan, bahwa sekarang ini bad become worse. Jadi penerapan hukum sekarang adalah bad become worse. Jadi dari yang jelek menjadi yang lebih jelek lagi. Kenapa? Ya sekarang banyak orang udah gak malu-malu lah untuk menggarong uang-uang ini demi apa? Ya pasti demi 2024. Kalau cuman sekedar demi hidup, ya kita punya uang 10 miliar aja loh, udah ongkang-ongkang happy-happy juga gak habis-habis. Tapi kan kenapa sampai orang-orang itu ngumpulkan sampai angka triliun? Ya demi kekuasaan yang gak ada batasnya. Jadi kawan-kawan, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan terlalu berekspektasi dengan pemerintahan kita. Ya kita lihat aja sih seperti apa. Tapi pun kalau nggak terjadi ya sudahlah. Memang sekarang ini susah ya. Mau ngapa-ngapain juga urusannya duit teman-teman. Kasus duit ini duit ya kan tiba-tiba dipanggil polisi lah apalah ada aja. Jadi better stay away from the problem. Ini saran saya. Thank you semuanya bersama saya Roy Sakti.